Nasional Aziza dengan NIM 089. Saya Anita Rifanti dengan NIM 066. Saya Nazila Tunika dengan NIM 093. Saya Rufil Fatmasna dengan NIM 063. Saya Radiana Rina Syalwa dengan NIM 113. Saya Yulisia Ramsari Prabowo dengan NIM 091. Dan saya Dimas Andika Prasetyo dengan NIM 118. Selamat menyaksikan. Tabung reaksi. Tabung reaksi merupakan alat laboratorium dasar yang digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, mencampur bahan, memanaskan larutan, atau menampung sampel biologis seperti urin dan darah sebelum dianalisis. Tabung ini biasanya terbuat dari kaca tahan panas agar tidak mudah pecah saat dipanaskan. Namun tersedia juga versi plastik sekali pakai untuk mencegah kontaminasi. Bahaya K3, yang pertama pecah, terutama jika terbuat dari kaca. Yang kedua, kontak langsung dengan bahan kimia atau sampel biologis. Selanjutnya, potensi resiko. Yang pertama, luka akibat pecahan kaca. Yang kedua, ada kontaminasi biologis akibat percikan. Selanjutnya, penanganan K3, yaitu pegang tabung dengan hati-hati, gunakan rak tabung saat memindahkan, gunakan sarung tangan dan APD saat menyiapkan atau membuang tabung. Selanjutnya, buang pecahan kaca ke wadah limbah tajam. Centrifuge. Centrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan komponen cairan berdasarkan berat jenisnya dengan kecepatan putaran tinggi. Fungsinya yaitu memisahkan komponen darah atau urin, seperti serum dan sedimen, untuk analisis laboratorium. Bahayanya, yang pertama, percikan sampel biologis jika tabung bocor atau tidak tertutup rapat. Yang kedua, cedera akibat rotor yang masih berputar saat penutup dibuka. Potensi resiko, yang pertama, cedera fisik akibat tabung pecah atau lepas saat proses sentrifugasi. Yang kedua, kontaminasi biologis karena tumpahan dan kebocoran sampel. Lalu selanjutnya ada penanganan K3. Yang pertama, pastikan tabung tertutup rapat dan seimbang sebelum alat dijalankan. Yang kedua, jangan buka penutup sentrifuge sebelum rotor benar-benar berhenti. Yang ketiga, jika terjadi tumpahan, bersihkan area dengan disinfektan dan buang limbah sesuai prosedur. Dalam mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata telanjang. Fungsinya untuk mengamati sedimen urin, sel darah, kristal, dan juga mikroorganisme yang lain, yaitu untuk membantu mendiagnosis penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, dan gangguan metabolik. Bahayanya jika kita tidak menggunakan mikroskop dengan benar, yaitu kita bisa terkena percikan sampel biologis yang dapat menyebabkan infeksi. Lalu, kita bisa mendapatkan luka akibat pecahan kaca dari kaca preparat yang pecah. K3 pada penggunaan mikroskop ini bertujuan untuk meminimalisir potensi resiko. Potensi resiko dan penanganan K3 sebagai berikut. Yang pertama, infeksi karena kontak atau percikan sampel itu terkena ke kulit kita ataupun ke mata kita. Penanganannya berdasarkan K3 itu kita bisa menggunakan sarung tangan atau kacamata pelindung saat kita menyiapkan dan juga mengamati sampel. Yang kedua, luka akibat pecahan kaca preparat yang jatuh. Mungkin kita ceroboh jadi bisa menyebabkan kaca preparatnya jatuh dan juga terlepas dari tangan kita. Nah, penanganannya kita bisa mengambil pecahan kaca itu dengan penjepit alat khusus, lalu kita bisa membuangnya ke wadah benda tajam yaitu sharp container. Glukometer berfungsi untuk mengukur kadar glukosa darah pasien secara tepat untuk monitoring diabetes dan hipoglikemia. Lalu selanjutnya ada bahaya K3 dari glukometer. Yang pertama, kontak langsung dengan darah yang berpotensi untuk menularkan penyakit seperti HIV, HBV, dan juga HCV. Lalu yang kedua, kontaminasi alat jika strip tidak diganti setiap penggunaan. Selanjutnya ada potensi resiko dari alat glukometer. Yang pertama ialah infeksi darah akibat penggunaan ulang strip atau jarum. Yang kedua, kontaminasi silang antar pasien. Lalu yang selanjutnya ada penanganan K3 dari penggunaan alat glukometer. Yang pertama, gunakan strip dan jarum sekali pakai. Yang kedua, bersihkan permukaan glukometer secara teratur. Yang ketiga, gunakan sarung tangan saat pengambilan sampel. Lancet fungsinya menusuk jari pasien untuk pengambilan sampel darah kecil, digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah. Bahaya ketiganya itu luka tusuk, paparan darah yang dapat menularkan penyakit menular. Potensi resikonya itu penularan penyakit melalui darah, infeksi lokal pada kulit pasien atau petugas. Penanganan ketiganya itu ada 4. 1. Gunakan lancet sekali pakai.
Buang lancet bekas di wadah limbah tajam. Gunakan sarung tangan saat prosedur dan pakai alat pelindung diri. Strip kertas pH berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau pH urin atau larutan kimia, memberikan indikasi awal gangguan metabolisme, infeksi, atau penyakit ginjal. Bahaya ketiga, yang pertama ada kontak langsung dengan indikator kimia yang dapat menimbulkan iritasi. Kedua, kontaminasi biologis jika strip bersentuhan langsung dengan tangan atau permukaan yang kotor. Potensi resikonya yang pertama ada iritasi kulit, yang kedua infeksi silang jika strip tercemar. Penanganan ketiganya yang pertama, gunakan sarung tangan saat memegang strip. Kedua, jangan gunakan strip yang jatuh ke permukaan yang kotor. Yang ketiga, buang strip bekas sesuai prosedur laboratorium. Urin cup. Urin cup adalah wadah khusus yang digunakan untuk menampung dan menyimpan sampel urin pasien sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Wadah ini biasanya terbuat dari plastik steril dengan penutup rapat untuk mencegah kebocoran dan kontaminasi. Fungsinya sebagai wadah penampung sampel urin untuk berbagai jenis pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan urin rutin, tes kehamilan, maupun pemeriksaan toksikologi. Lalu bahayanya, 1. Risiko kontak langsung dengan urin yang dapat mengandung agen infeksius atau bakteri, virus, atau parasit. 2. Potensi tumpahan atau kebocoran sampel jika penutup tidak rapat. Potensi risiko 1. Kontaminasi biologis pada tangan, meja kerja, atau lingkungan sekitar akibat penanganan yang tidak benar. 2. Risiko penularan penyakit menular dari sampel pasien yang terinfeksi. Penanganan ketiga, 1. Gunakan sarung tangan atau handscoon, masker, atau APD lain saat menangani sampel urin. 2. Pastikan wadah tertutup rapat dan diberi label identitas pasien dengan benar. 3. Jika terjadi tumpahan, bersihkan dengan disinfektan dan buang limbah sesuai prosedur biohazard. Alat pelindung diri atau APD wajib digunakan saat bekerja di laboratorium. 4 APD yang wajib digunakan yaitu handscoon, masker, jas lab, dan sendal lab. Masker berfungsi melindungi dari paparan uap kimia dan mikroorganisme berbahaya. Handscoon melindungi tangan dari bahan kimia, panas, dan infeksi. Jas lab melindungi tubuh serta pakaian dan percikan bahan berbahaya. Sedangkan sepatu lab mencegah cedera akibat tumpahan cairan, pecahan kaca, atau benda tajam di lantai. Tanpa APD, resiko paparan iritasi, bahkan kecelakaan bisa meningkat. Karena itu, selalu gunakan APD lengkap, pastikan dan dalam kondisi bersih dan baik, serta lepas bersihkan sesuai prosedur setelah digunakan. Ingat, keselamatan di laboratorium dimulai dari diri sendiri. Langkah untuk pemeriksaan sedimen urin. Yang pertama, beri label pada tabung urin. Yang kedua, desinfeksi meja kerja menggunakan alkohol 70%. Lalu, masukkan urin ke tabung yang telah diberi label. Sentrifugasi urin dengan kecepatan 1500 hingga 2000 rpm selama 10 menit. Setelah itu, ambil urin dan buang superneatan. Dan yang terakhir, pemeriksaan sedimen urin dengan mikroskop. Makroskopis yang pertama yaitu warna urin. Tuang urin sampai 3/4 tabung seperti ini. Kemudian amati warnanya pada tempat yang terang. Warna urin normal, kuning muda sampai kuning tua. Lalu catat hasilnya. Selanjutnya pemeriksaan derajat keasaman atau pH. Tuangkan urin sampai 3/4 tabung. Kemudian celupkan carik pH universal ke dalam urin.
Celup minimal selama 2 detik. Kemudian tiriskan. Baca pH dibandingkan dengan standar pH ini. Kita bandingkan. Lalu kemudian lihat warna yang sama dengan standar. Kemudian hasilnya dicatat. Selanjutnya, pemeriksaan berat jenis urin. Tuangkan urin ke dalam gelas ukur sampai 3/4 bagian. Kemudian celupkan urinometer ke dalam gelas ukur. Celupkan secara perlahan. Kemudian urinometer diputar. Usahakan saat memutar urinometer tidak menyentuh dinding gelas ukur. Putar secara perlahan. Tunggu sampai urinometer berhenti berputar, lalu baca skala yang tertera pada urinometer. Kemudian hitung berat jenis terukur. Saat urinometer berhenti berputar, amati meniskus cairan pada skala berapa. Yang pertama kita buka dulu untuk alkohol swabnya seperti ini. Setelah itu untuk blood lancetnya di sini harus dipasang terlebih dahulu. Kalau sudah kita buka, kita tutup. Di sini adalah tingkat kedalaman dari jarum dari 1 sampai dengan ke 5. Oke, kita kalau sudah memasang blood lancetnya, kita akan mempersiapkan untuk autokliknya sudah siap. Kita akan mengambil chipnya dulu. Jadi ini adalah tempat untuk masukkan darah, kita pasang seperti ini. Berarti tanda ada darah di sini sudah siap digunakan. Kita akan persiapkan pasiennya dulu. Jangan lupa tangan dari pasien ya dipijat-pijat atau darahnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu, kalau sudah, kita desinfektan dulu. Kalau sudah, kita persiapkan. Kedalamannya adalah 5, jadi kita tekan dulu. Darah yang pertama kali keluar di lab, kita keluarkan dulu darahnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam alatnya. Kita tunggu hasilnya. Hasilnya adalah 89 mg per desiliter untuk pemeriksaan glukosa darah. Kalau sudah, jangan lupa ditulis. Setelah itu kita jangan lupa mengambil kembali untuk blood lancetnya. Satu pasien untuk satu blood lancet. Kalau sudah selesai, kita